Halo Serion Lovers, siapa sih yang nggak kenal dengan Korea Utara? Sebuah negara komunis yang sering memamerkan bom nuklirnya ini ternyata memiliki sisi menarik yang belum diketahui banyak orang. Hermit Kingdom merupakan julukan bagi Korea Utara karena negara ini sangat tertutup, sehingga disebut sebagai Hermit Kingdom atau negeri para petapa. Korea Utara terletak di Asia Timur, tepatnya di bagian utara semenanjung Korea. Wilayah Korea Utara mencakup sekitar 55% wilayah daratan semenanjung Korea, sementara sisanya merupakan wilayah Korea Selatan. Sebagian besar wilayah Korea Utara terdiri dari pegunungan dan lembah. Dataran tinggi Kaeman di timur laut memiliki ketinggian rata-rata 1006 meter di atas permukaan laut yang membentuk topografi seluruh semenanjung Korea. Gunung Pektu merupakan gunung tertinggi di Korea Utara dengan ketinggian mencapai 2750 meter di atas permukaan laut. Selain itu, pegunungan Changbek merupakan gunung tidak aktif yang menjulang tinggi di sebagian perbatasan Tiongkok dengan Korea Utara. Sungai Yalu merupakan sungai terpanjangnya, sekaligus pembatas antara Korea Utara dengan Cina. Panjangnya mencapai 800 km dengan lebih dari 200 pulau dapat ditemukan di sungai ini. Sungai ini berperan penting bagi Korea Utara karena mendukung bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia. Dataran lembah di bagian barat sungai merupakan kawasan pertanian utama bagi Korea Utara. Lebih dari 3/5 tanah merupakan hasil penguraian dari batuan granit yang tidak subur. Meskipun mayoritas tanahnya tidak subur, namun di daerah lembah dan dataran pantai merupakan tanah aluvial yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Semenanjung Korea dulunya merupakan wilayah kesatuan di bawah dinasti Joseon yang memimpin selama lebih 500 tahun. Dinasti Joseon berakhir pada tahun 1910 setelah daerahnya berhasil dikuasai oleh Jepang pasca Perang Dunia Pertama. Jepang menduduki semenanjung Korea selama 35 tahun dengan sistem kolonial yang menindas masyarakat Korea. Selama kedudukan Jepang, masyarakat Korea dilarang menggunakan bahasa Korea dan dipaksa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Lebih dari itu, Jepang bahkan membakar dokumen yang berkaitan dengan sejarah Korea. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan. Lalu situasi ini dimanfaatkan oleh Korea untuk menyusun kemerdekaannya. Tapi nggak lama dari itu, Korea sadar bahwa bakal ada hal buruk menanti mereka pasca Perang Dunia Kedua. Korea yang awalnya cuma dijajah oleh Jepang, malah harus menghadapi serangan dari musuh Jepang di semenanjung Korea. Ketika Jepang menyatakan menyerah pada tahun 1945, Uni Soviet memanfaatkan situasi tersebut untuk menghancurkan tentara Jepang di semenanjung Korea. Di waktu yang bersamaan, Amerika yang saat itu menjadi partner Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua khawatir akan pengambil alihan penuh semenanjung Korea oleh pasukan Uni Soviet. Kemudian Amerika menyusun strategi untuk menyarankan pembagian sementara semenanjung Korea antara Amerika dan Uni Soviet. Amerika mengusulkan membaginya berdasarkan paralel 38 yang terbentuk secara alami. Saran Amerika tersebut diterima oleh Uni Soviet sehingga membatasi pasukan Soviet menguasai bagian utara, sementara pasukan Amerika mendominasi bagian selatan. Lambat laun, kekuasaan Amerika dan Uni Soviet mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Korea. Selain itu, sistem pemerintahan dua negara adidaya ini menghasilkan paham ideologi yang berbeda, di mana Uni Soviet membawa ideologi komunis di Korea Utara, sedangkan Amerika membawa ideologi kapitalis di Korea Selatan. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin di wilayah Korea. Namun, Uni Soviet memblokir pemilu di wilayah Korea Utara dan mengatur pengangkatan Kim Il-sung sebagai pemimpin Korea Utara dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea. Di sisi lain, Korea Selatan yang berada di bawah kekuasaan Amerika tetap melaksanakan pemilu yang kemudian dimenangkan oleh Syngman Rhee sebagai pemimpin Korea Selatan dengan nama resmi Republik Korea. PBB mengakui secara resmi pembentukan Korea Selatan yang telah melaksanakan pemilu. Namun, PBB tidak mengakui Korea Utara sebagai negara resmi. Hal ini menyebabkan kecemburuan dari pihak Korea Utara, sehingga Korea Utara merencanakan penyerangan terhadap Korea Selatan. Pada tahun 1948, Amerika beserta Uni Soviet menandatangani kesepakatan PBB untuk menarik pasukannya dari wilayah Korea. Namun mereka masih menyisakan perwakilannya sebagai penasehat
penasehat dan diplomat dari kedua negara adidaya tersebut. Pada tahun 1950, Korea Utara melancarkan serangan militernya kepada Korea Selatan sebagai bentuk protes pengakuan resmi PBB. Selain itu, serangan ini juga dimaksudkan untuk menyamakan paham ideologi komunis di semenanjung Korea. Dalam rentang waktu 4 bulan, Korea Utara yang didukung Uni Soviet berhasil menguasai seluruh semenanjung Korea. Penyerangan tersebut dinilai sebagai pelanggaran, sehingga PBB mengerahkan pasukan dari 15 negara untuk melawan invasi dari Korea Utara. Perang semakin memanas ketika Cina mendukung Korea Utara yang membuat perang tersebut meluas hingga wilayah Cina. Perang ini berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 ketika Amerika, Cina, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Tanggal tersebut sekaligus menetapkan zona demilitarisasi Korea atau DMZ sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata untuk mencegah konflik militer di wilayah tersebut. Meskipun disebut demilitarisasi, namun faktanya DMZ menjadi salah satu wilayah paling rawan perang di dunia karena ketegangan antara kedua negara tersebut masih berlanjut. Perlu diingat bahwa hingga saat ini kedua Korea tersebut masih dalam status gencatan senjata, bukan berstatus damai. Korea Utara merupakan wilayah yang beriklim sedang dengan curah hujan terpusat saat musim panas. Meskipun negara ini berada di zona beriklim sedang, saat musim dingin itu berasa dingin banget, dan saat musim panas itu juga berasa panas banget yang dipengaruhi oleh iklim monsun. Musim panas terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, musim gugur terjadi pada bulan September hingga November, musim dingin terjadi pada bulan Desember hingga Februari, musim semi terjadi pada bulan Maret hingga Mei. Sebagian besar wilayah negara ini menerima curah hujan sekitar 1000 mm setiap tahunnya. Konsentrasi curah hujan yang tinggi ini berkaitan dengan monsun musim panas yang lembab dari Samudra Pasifik yang terkadang menimbulkan angin topan. Vegetasi di dataran tinggi terdiri dari pohon cemara dan pinus, sementara dataran rendah bagian barat awalnya ditutupi oleh hutan campuran dengan berbagai jenis tanaman, namun sering terjadi penggundulan hutan yang mengakibatkan banjir. Sementara itu, zona demilitarisasi Korea yang merupakan perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan secara de facto telah menjadi cagar alam. Zona tersebut hampir tidak pernah tersentuh hingga sekarang, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kawasan paling murni dan belum berkembang di Asia. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara dengan etnis paling homogen di dunia. Sebagian penduduknya urbanisasi atau pindah dari pedesaan ke wilayah perkotaan. Kota di negara ini juga sedikit banget, bahkan kota yang berkembang dapat dipastikan dulunya pernah menjadi pusat kolonial Jepang. Pemukiman pedesaan dibangun di dataran rendah yang memberikan perlindungan terhadap angin musim dingin barat laut yang dingin. Sementara itu, kota yang berkembang merupakan kota bekas kolonial Jepang yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, industri, dan transportasi. Luas wilayah Korea Utara mencapai 120.540 km persegi, yang hampir setara dengan luas Provinsi Kalimantan Timur seluas 127.347 km persegi. Wilayah tersebut dibatasi dengan negara tetangganya yaitu Cina dan Rusia di utara dan di bagian selatan berbatasan dengan Korea Selatan. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Laut Kuning dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jepang. Dalam pengelolaan administratifnya, Korea Utara membagi wilayahnya menjadi 9 provinsi, 2 kota independen dan 3 wilayah administratif khusus. Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama bersatu merayakan sebagai negara merdeka di hari yang sama, yakni 15 Agustus 1945. Namun secara resmi, Korea Utara berdiri pada tanggal 9 September 1948 dengan Perdana Menteri pertamanya dijabat oleh Kim Il-sung. Ibu kota negara Korea Utara terletak di Pyongyang, yang merupakan kota terbesar sekaligus menjadi pusat industri dan transportasi utama di dekat pantai barat. Korea Utara menganut sistem komunis, di mana kekuasaan politik dipegang oleh Partai Buruh Korea, dengan otoritas tertingginya berada di kekuasaan Kongres Partai. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintah Korea Utara, yang dibantu oleh beberapa wakil Perdana Menteri dan kabinet. Korea Utara menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sedikit di wilayah Asia Timur. Kondisi ini diperparah dengan angka kematian bayi yang tinggi. Menurut World2Meter, populasi Korea Utara pada tahun 2023 mencapai sekitar 26 juta jiwa. Populasi tersebut terdiri dari 2 etnis, yang terdiri dari 99,8% etnis Korea dan 0,2% etnis Tionghoa. Jika ditelusuri secara historis, sistem nilai masyarakat Korea Utara didasarkan pada pemikiran
aliran Konfusianisme yang asalnya dari sistem kepercayaan Tiongkok kuno. Sistem ini mengacu pada pentingnya etika dan moralitas pribadi. Rezim komunis secara konstitusional memberi kebebasan beragama untuk seluruh masyarakatnya. Namun, kenyataannya pemerintah Korea Utara sangat membatasi praktik keagamaan. Berdasarkan survei keagamaan, sebanyak 64,3% ateis, 16% Samanisme, 13,5% Condoisme, 4,5% Buddha, dan 1,7% Kristen. Penduduk Korea Utara berbicara dalam bahasa Korea. Pemerintah berupaya menghilangkan kata serapan dari Cina dan Eropa, serta sisa-sisa bahasa Jepang yang diterapkan selama masa kolonial. Mata uang Korea Utara adalah won Korea Utara yang dikodekan dengan KPW. Bila dikonversikan dengan rupiah, maka 1 won setara dengan 17 rupiah. Berikut merupakan bendera Korea Utara. Menurut dokumen resmi yang dikeluarkan Kim Il-sung, warna putih melambangkan 1 garis keturunan, 1 tanah, 1 bahasa, dan 1 budaya. Warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan oleh para patriot Korea dan kekuatan rakyat Korea yang tak terkalahkan. Warna biru melambangkan semangat masyarakat Korea yang memperjuangkan perdamaian dan kemajuan dunia. Bintang merah melambangkan tradisi revolusioner Korea Utara. Selain itu, Korea Utara memiliki lambang negara yang menampilkan gambar menara Sutet di kaki Gunung Baekdu. Di sampingnya terdapat bendungan pembangkit listrik tenaga air yang disertai bintang merah yang berpijar di atasnya, serta diapit 2 rumpun tanaman padi dengan pita merah yang bertuliskan Republik Rakyat Demokratik Korea dalam aksara Hangul. Korea Utara menerapkan sistem ekonomi komando, jadi pemerintah mempunyai kendali penuh untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya ekonominya. Tetapi sistem ini kurang menguntungkan bagi para pebisnis karena pembangunan ekonominya mempertimbangkan aspek kebijakan kemandirian pemerintah. Pada prinsipnya, Korea Utara menghindari investasi asing. Namun dalam penerapannya, negara ini menerima banyak bantuan ekonomi dari Uni Soviet dan Tiongkok. Hubungan perdagangan luar negeri telah berkembang dan terdiversifikasi secara perlahan. Pada mulanya, perdagangan ini hanya dilakukan dengan Uni Soviet dan Tiongkok, namun sejak tahun 1960-an, perdagangan negara ini telah merambah ke berbagai negara, namun dengan peninjauan yang ketat. Dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Korea Utara masih melakukan impor beberapa produk seperti minuman, makanan, bahan bakar, mesin, dan tekstil. Sedangkan ekspornya meliputi hewan, produk pertanian, tekstil, mesin, dan pelumas. Sistem transportasi di Korea Utara mengalami stagnasi karena infrastrukturnya yang nggak memadai dan pasokan energi yang sedikit. Kereta api menjadi sarana transportasi utama yang menghubungkan rute dari utara ke selatan yang sejajar dengan pantai. Jalur kereta api yang dibangun pada awal abad ke-21 memungkinkan pengangkutan kargo serta dikembangkan jalur cabang untuk melayani wilayah pedalaman dan pertambangan. Sementara itu, transportasi jalan raya tidak terlalu padat karena jumlah kendaraan bermotor yang sedikit dan sebagian besar jalan tersebut belum beraspal. Kemudian terdapat transportasi sungai yang berperan penting dalam distribusi kebutuhan pokok dan industri. Sungai terpenting untuk transportasi tersebut adalah Yalu, Taedong, dan Cheryong. Layanan udara melayani rute antara kota-kota besar dan layanan internasional hanya menghubungkan Pyongyang dengan Beijing, China, dan Moskow, Rusia. Air Koryo merupakan satu-satunya maskapai yang menyediakan penerbangan internasional. Korea Utara terkenal tertutup banget bagi siapapun. Bahkan pemerintah nerapin kontrol ketat buat sektor pariwisatanya. Pantesan aja negara ini tuh sepi banget ya. Kalau kamu kira-kira mau nggak healing ke Korea Utara? Mayoritas wisatawan datang dari Asia, khususnya dari Cina yang merupakan negara yang memiliki hubungan erat dengan Korea Utara. Sementara itu, wisatawan yang berasal dari Eropa dibatasi ketat pergerakannya dan didampingi oleh pemandu resmi Korea Utara. Wisatawan hanya diperbolehkan berkunjung ke daerah tertentu. Bahkan, wisatawan yang berfoto harus memiliki izin dari pemandu. Bila wisatawan terbukti melanggar aturan negara ini, maka akan dikenakan sanksi berupa denda bahkan eksekusi mati.